Shalom. Ya, boleh silakan duduk. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sama-sama akan membuka Alkitab kita ya di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari sama-sama kita lihat kitab Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44 di ayat yang ke-24. Sama-sama kita akan baca ayat ini. Yesaya pasal 44 ayat 24 ya. Kalau yang tidak bawa Alkitab bisa lihat di sini ya. Yesaya pasal 44 ayat 24. Kita baca bersama 1 2 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ayat ini sangat kuat. Ya, waktu saya membaca ayat ini, saya semakin yakin bahwa Allah yang kita sembah hanya satu. Amin. Allah yang kita sembah hanya satu-satunya. Saya sering katakan, kalau nggak tahu kalau logat orang Betawi atau apa yang atu-atunya. Amin. Satu-satunya, tidak ada yang lain ya. Saya baca lagi supaya kita semakin yakin. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Apa dia? Penebusmu ya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada, hanya dia satu-satunya. Amin. Allah satu. Nah, sebentar kita akan lihat ya pembuktian firman Tuhan yang akan menguatkan, mengokohkan ayat ini. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan ya. Di sini juga dikatakan bahwa dia penebusmu. Ya, siapa lagi penebus? Kira-kira, Kira-kira ada yang lain selain Yesus? Ada. Nah, terus yang menciptakan bumi ini siapa lagi? Ya, dia sendiri. Amin. Dia Allah yang Esa. Ya, oke, sebentar kita akan melihat sama-sama ayat ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita juga sebagai orang yang ada di bangsa apa? Kok nggak tahu? Indonesia, Republik Indonesia. Pancasila, satu. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau kita menyembah Allah yang lebih dari satu, kita tidak cocok tinggal di Indonesia, ya kan? Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ya, makanya dia ulang-ulang. Ya, mari kita lihat pembuktiannya. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Supaya kita semakin kokoh dalam menyembah Tuhan kita yang Esa, Tuhan kita yang satu-satunya. Siapa namanya? Yesus Kristus, Allah yang Esa. Mari kita lihat Ulangan 6 ayat 4. Sudah ada ayatnya? Tolong baca. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dengar gitu ya. Dengarlah. Ya. Dengarlah hai kita semua pengikut-pengikut Kristus. Tuhan itu apa? Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita itu Esa. Nah, pengajaran ini harus diulang-ulang. Ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7 perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Artinya Bapak Ibu, kita harus mengingatkan kepada anak-anak, kepada siapapun. Apa yang kita mau ingatkan? Bahwa kita menyembah Allah yang Esa. Amin. Kemudian kalau kita sudah kenal siapa dia, ya, karena firman Tuhan juga di kitab Hosea dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Pertama yang harus kita ulang-ulang memperkenalkan kepada anak cucu supaya
mereka tidak menyembah hal lain, supaya mereka kuat, supaya mereka teguh di dalam Yesus Kristus. Amin. Ini yang harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Kalau boleh ditanya-tanya, siapakah Tuhan kita? Ya, supaya mereka tertanam. Ya, ini harus diulang-ulang. Nah, setelah mereka mengenal Allah itu, kita belajar untuk menanamkan mereka supaya mengasihi Tuhan. Di ayat yang ke-5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini yang paling penting adalah mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, relevansinya mari kita lihat di dalam kitab. Coba kita lihat ayat ini yang akan memperkuat Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Ya, baca. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus selanjutnya mungkin ayat 30. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Terus lagi ada. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya. Jadi pertama ya dikokohkan lagi di dalam kitab Markus ini ya, Markus 12 mulai dari ayat 29 diingatkan lagi bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu ya. Kemudian baru dia ingatkan lagi, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap kekuatan kita, pokoknya dengan segenap kehidupan kita. Baru dikatakan tadi, kasihilah sesamamu manusia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini sangat komplit. Makanya di ayat yang ke-31 ini dikatakan bahwa yang ayat 31 di sini katakan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini, Bapak Ibu. Tidak ada hukum lain yang terutama daripada kedua hukum ini. Coba kita bayangkan. Kita ada di Indonesia, ya nggak usah jauh-jauh. Kita ada di Indonesia. Kalau kita melakukan perintah Tuhan Yesus ini, kita tidak akan kena hukum. Amin. Karena apa? Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan, ya kan? Kemudian kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Termasuk juga kita tidak akan melawan sila ke-1 tadi. Ketuhanan yang Maha Esa, komplit. Amin. Ya kan? Kalau menyembah Allah yang lebih dari satu, ya bisa dituntut, ya kan? Kan ini cuma Allah satu, cuma Esa, Tuhan harus Esa, harus satu. Nah, kemudian Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita kembali lagi ke ayat pokok di dalam Ulangan, ya. Kita simak ayat itu baik-baik di dalam bukan Ulangan. Yesaya tadi, Yesaya pasal yang ke-44, ayat yang ke-24. Yesaya pasal 44 ayat 24 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan. Nah, ketika kita baca kitab Wahyu, ya, Wahyu 22 ayat 16, nggak apa-apa dibuka lagi ayat itu. Wahyu 22 ayat 16, ya, terbukti aku adalah siapa? Ya kan? Ya. Buka saja Wahyu 22 ayat 16. Sebentar saya akan jelaskan sedikit. Di kitab Keluaran pasal 3 ya, di ayat kalau nggak salah 14, 15 itu ya, dikatakan bahwa aku adalah aku. Ayat 14 kalau nggak salah, akulah aku. Nah, yang dimaksud dengan aku itu adalah kitab Wahyu ini. Coba kitab Wahyu pasal 22 di ayat 16 sangat jelas siapa dia? Aku Yesus. Ini adalah pembukaan rahasia-rahasia atau penyingkapan rahasia-rahasia. Di sini dikatakan bahwa aku Yesus telah mengutus malaikatku. Jadi yang aku itu, aku adalah aku, ya kan? Aku penebusmu, ya. Aku Tuhan. Siapa? Yesus sendiri. Makanya di kitab Yesaya pasal 44 ayat 24. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya mau kasih tahu di sini bahwa firman Tuhan itu, perjanjian lama dan perjanjian baru, sebenarnya itu tidak kontroversi.
tetapi di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru itu saling melengkapi. Amin. Ya, saling menguatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan, sebelum kita membaca kitab Injil, ya, kita membaca kitab Injil, kita harus mengerti, memahami benar bahwa di kitab Injil ini Tuhan atau Yesus itu sementara menjadi manusia, Allah yang mengosongkan diri. Oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama dalam Yohanes pasal 8. Ya. Maaf sebelumnya Yohanes 17 dulu ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 dulu. Yohanes 17 ayat 3. Nah, di situ dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini berbicara Bapa, ya. Di ayat 1 dan 2 itu berbicara Bapa. Jadi Bapa itu menjadi objek. Bapa ini menjadi objek di dalam kitab Injil. Bapa, ya, sekali lagi ya. Bapa ini menjadi objek di dalam kitab Injil. Jadi yang dimaksud Allah yang benar ini, ya, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Ya, kita perhatikan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi objek di dalam kitab Injil ini saya perhatikan bahwa itu adalah Bapa itu. Nah, kemudian kita pindah ke Yohanes 8 ayat yang kedua 1 sampai 24. Mari kita lihat Yohanes pasal 8, mungkin bisa satu-satu ayat itu. Ayat 21 dulu, 23, 24 gitu. Atau bisa satu kali semuanya. Kalau satu kali mungkin nggak keluar nomornya. Mungkin dari Yohanes 8 ayat 21 dulu. Mari kita lihat. Yohanes pasal 8 ayat 21. Coba Nobe baca. Ayat 21 dulu ya. Yohanes pasal 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, sekarang 22. Ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Ya, 23. Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Terakhir 24. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, berapa kali dikatakan bahwa kamu akan mati karena dosa. Di kitab Roma dikatakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Dengan kata lain, semua manusia yang hidup dari keturunan Adam semua sudah berdosa. Kita semua yang ada, mau dia siapapun itu, mau dia raja, mau dia nabi, semuanya sudah berdosa. Semua kita yang hidup sampai saat ini dari keturunan Adam sampai saat ini semua telah berdosa. Nah, sebenarnya kita harus mati. Artinya masuk neraka, ya. Kita akan mati membawa dosa. Karena kalau dosa itu, ya, orang yang membawa dosa itu pasti neraka. Amin. Orang yang membawa dosa itu pasti ke neraka. Nah, bagi kita orang yang percaya ada khusus, ada spesial. Bagi kita orang yang percaya Yesus, ya, tentu saja bukan percaya Yesus hanya sebagai manusia, tidak percaya Yesus. Bukan percaya Yesus hanya sebagai nabi, tetapi yang dimaksud ini adalah percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Yang kita baca di dalam Yesaya pasal 44:24 tadi, ya, dia adalah penebus kita. Itu yang harus kita percaya. Nah, kembali lagi ya, bahwa menjadi sentral atau menjadi objek di dalam kitab Injil itu selalu kepada Bapa, ya kan? Bapa dari segala sesuatu berasal. Yesus mengatakan seperti itu. Kemudian apa lagi? Bapa yang mengutus Yesus, ya kan? Bapa lebih besar daripada Yesus. Tapi Yesus tahu ada batasannya. Bapa bukan yang maha kuasa. Nah, karena dia itu hanya sebagai Bapa ini bukan nama, tapi hanya sebagai sebutan. Nah, akan dibuktikan di ayat yang ke-24 tadi, ya. Dikatakan begini, akulah dia. Kalau
sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesuslah dia, apa akibatnya? Mati, kamu akan mati dalam dosa. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesuslah dia, objek itu yang dia itu Bapa. Nah, saya jelaskan lagi bahwa di dalam kitab Injil, Bapa ini adalah Allah yang benar, ya kan? Bapa ini adalah Allah yang benar itu. Kemudian kita lihat ayat 25. Coba maju ayat 25. Maka kata mereka kepadanya. Nabi saja. Yohanes 8 ayat 25. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Terus 29, 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Terus satu ayat lagi, ayat 27. Ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata akulah dia, berarti di sini Yesuslah yang jadi objek tadi. Yohanes 17 ayat 3. Siapakah Allah yang benar itu? Jadi yang menjadi objek di dalam kitab Injil adalah Bapa, ya. Bapa. Nah, jadi kalau saya lihat, makanya saya jelaskan tadi, Bapa itu yang mengutus Yesus. Bapa itu adalah Allah yang benar di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar di dalam kitab Injil ini? Bapa. Coba mundur ke ayat 2. Ayat 2. Yohanes 17 ayat 2 bisa. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Siapakah dia itu? Ayat 1 mungkin dia. Di ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Bapa menjadi apa? Ya, objek atau menjadi sentral, ya, bahkan Yesus pun di Yohanes 4 di ayat-ayat yang kedua 1, 2, ya Yesus bilang kami menyembah Allah, kami menyembah Bapa. Yesus pun pada waktu itu mengajak untuk menyembah Bapa itu, ya kan? Jadi Bapa ini di dalam kitab Injil saya baca di sini bahwa dialah yang menjadi Allah yang benar itu, Bapa. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, kita kembali ke Yohanes 8 ayat 24. Di sini banyak rahasia akan dibukakan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Siapakah orang yang akan mati dalam dosa ini? Orang yang tidak percaya bahwa Yesuslah Bapa itu, ya kan? Maka dia bilang, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu di dalam konteks kitab Yohanes ini kan dibuka di ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa itu. Akulah dia berarti akulah Bapa itu. Ya kan? Yesuslah Bapa itu. Amin. Mari kita buktikan. Yesaya 9 ayat 5. Ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5. Di sini belum pakai nama Yesus karena dia belum datang menjadi manusia. Coba baca. Yesaya 9 ayat ke-5. Sebab seorang 5. anak 5 ya. Ini kan 4.
Yesaya 9 ayat 5 coba. Iya. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya kan, Bapa yang kekal. Kalau Bapa yang kekal berarti dia kekal. Ya, dialah Bapa itu. Bapa itu siapa? Yaitu anak itu yang akan datang itu. Ya kan? Itu Yesus. Jadi manusianya Yesus. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Yesus sebagai manusia dia mati. Tetapi Yesus yang adalah roh itu hidup sampai sekarang ini. Amin. Buktinya ada. Mari kita lihat. Wahyu 11 ayat 17. Haleluya. Wahyu 11 ayat 17. Bukan berarti Yesus ada dua ya. Tapi Yesus yang datang sebagai manusia, ya dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa menjadi manusia. Tetapi ketika dia menjadi manusia, itu tidak sembarang. Bukan mau-maunya dia, semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Amin. Dia menjadi manusia, dia sudah kasih tahu sebelumnya, ya kan? Anak manusia itu akan datang. Ya itu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya Alkitab. Di sini sudah dikasih tahu mengenai dulu-dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sudah dibukakan di sini. Yesus mau datang dia sudah kasih tahu. Bahkan untuk hari-hari yang akan datang sudah ada di sini. Amin. Nah, coba kita lihat. Mari kita baca. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Jadi Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah roh, dan Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Yesus yang pernah mati tetapi hidup kembali dan hidup selama-lamanya, dan dia memerintah sebagai Raja. Amin. Kita tidak menyembah Yesus yang sebagai manusia. Karena yang kita kembali ke kitab, kalau kita mundur jauh ke kitab Injil, waktu Yesus menjadi manusia, dia menyembah Bapa. Yang menjadi sentral di dalam kitab Injil itu selalu Bapa, ya kan? Karena Yesus itu waktu itu menjadi manusia. Tetapi sebelum dia mati, ya bahkan ketika dia dalam tubuh kebangkitan, dia sudah ingatkan, nanti kalian berdoa ke saya. Amin. Makanya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa itu siapa? Yesus sendiri. Ya, mulai sekarang kita belajar berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga. Amin. Karena juga rasul-rasul juga mengajarkan seperti itu. Ya, rasul-rasul juga tidak mengajar. Rasul-rasul tidak membaptis dalam nama Bapa lagi. Karena mereka membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Karena mereka sudah tahu apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus ingatkan. Bapa itu adalah aku. Barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesuslah Bapa itu, akan mati dalam dosa. Oleh karena itu rasul-rasul mengajarkan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Rasul-rasul membaptis dalam nama Tuhan Yesus, ya, karena mereka tahu yang dimaksud dengan Bapa itu adalah Yesus sendiri. Doa Bapa kami yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Amin. Bapa itu adalah Yesus sendiri. Amin. Saya berani mengatakan ini karena menjadi pegangan saya. Yohanes pasal 8 di ayat yang ke-24 tadi. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati dengan dosa-dosamu. Kita semua sudah berdosa. Tetapi kalau tidak percaya bahwa Yesuslah Tuhan satu-satunya, kita akan mati dengan dosa. Dengan kata lain, kita masuk neraka. Ya, dan menjadi kunci firman Tuhan pada saat ini, kita kembali ke ayat pokok kita tadi, mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, di Yesaya pasal 44. Ayat yang ke-24. Mari kita baca lagi sama-sama ayat ini. Yesaya pasal 44 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebus yang untuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Bapak Ibu saya dikasih Tuhan.
Dia adalah Allah yang satu-satunya. Dengan berani saya mengatakan bahwa Yesaya pasal 44 ayat 24 ini, penebus itu adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi Tuhan yang dimaksud di dalam kitab Yesaya ini, Tuhan yang adalah penebus, Allah ya, akulah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dialah Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya menghimbau supaya kita baca ulang ayat ini, Yesaya pasal 44 ayat 24. Ini saja sudah berapa kali kita baca ayat ini? Sudah berapa kali? Sengaja supaya kita menanamkan firman Tuhan di dalam pikiran kita, ya, di dalam hati kita, ya, supaya kita tahu bahwa penebus itu cuma Yesus. Yang menciptakan segala sesuatu itu Dia juga. Amin. Yang kita sembah Allah yang esa, yang satu-satunya, bukan lebih dari satu. Amin. Ya, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan apa? Segala sesuatu. Ya, penebus yang menciptakan Dia, Yesus sendiri. Amin. Yang seorang diri membentangkan langit. Wah, siapa yang membantu Dia? Hah? Tidak ada yang membantu Dia. Dia sendiri. Namanya Allah yang Maha Kuasa. Di kitab Wahyu tadi kan, Allah yang Maha Kuasa. Dibukakan di kitab Wahyu ya, bahwa Yesuslah yang Maha Kuasa itu. Dia satu-satunya. Amin. Kita jangan ragu menyembah Dia. Dia bukan hanya sebagai utusan, Dia bukan hanya sebagai manusia, ya, tetapi Dia adalah Allah itu. Dia yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Bapak Ibu saudara